Shalom, sahabat-sahabat Pelita Hati. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Adventus Jendrato, dalam Renungan Pelita Hati. Firman Tuhan hari ini, 1 Raja-Raja 19, ayat pertama, sampai dengan ayat yang kelima. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Mula-mula Elia lari karena terancam. Kemudian dia sendiri ingin mati. Lalu Elia tertidur lelap. Ada apa dengan Elia? Takut pada ancaman Isabel? Itu aneh. Sejak awal, Elia menghadapi Ahab dan Isabel dengan berani. Terapi dari Tuhan pun aneh. Elia tidak dihibur. Dia diperintahkan untuk makan kenyang, berjalan jauh, dan diberi tugas besar mengurapi Hazael, Yehu, dan Elisa. Hazael memang di luar Israel, tetapi Elisa dan Yehu di Israel, tempat kaki tangan Isabel berkeliaran. Namun tanpa ragu, Elia melakukan tugas besar itu. Ada apa dengan Elia? Elia tidak ketakutan. Dia putus asa. Sikap Ahab dan Isabel yang menyeret umat menjauhi Tuhan membuat Elia merasa pekerjaan dan hidupnya sia-sia. Dia kehilangan keyakinan bahwa hidup dan pekerjaannya punya makna. Sebab itu Tuhan memberikan 3 tugas besar itu. Dan hal itu membangunkan Elia dan meyakinkan dia bahwa hidupnya sungguh punya arti dan punya tujuan. Keyakinan akan kebermaknaan tindakan dan hidup adalah sebuah energi yang memampukan kita menjalani hidup. Kehilangan semua itu akan membuat kita merasa hidup ini sia-sia. Seperti pada Elia, itu melumpuhkan kita, membuat kita lari ke gurun kehidupan. Apakah itu alkohol, narkoba, dan lain-lain. Elia mengalami kehilangan makna, bukan karena hidup dan karyanya tak bermakna, melainkan karena dia mengira sedemikian rupa. Jika nabi sebesar Elia bisa mengalami itu, apalagi kita, ini menjadi alarm siaga untuk kita semua. Perenungan kita, sudahkah Anda memiliki energi hidup Anda? Salam kasih dari saya Pendeta Adventus Jendrato untuk sahabat-sahabat Pelita Hati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.